Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rofis Zaim dari Program Studi Ilmu Tanah dengan NIM H02221112. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SPSS dan RStudio. Kita telah diberikan data. Nah, berikut adalah contoh soal yang diberikan. Itu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan kombinasi dua faktor yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok, yaitu dengan total terdapat 36 sampel pengamatan. Berikut adalah tabel dari data-data tersebut. Lalu terdapat dua soal yang diberikan. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Lalu soal yang kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Sebelumnya dari data-data ini kita bisa untuk mempermudah kita pindahkan terlebih dahulu ke Excel. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja ke aplikasi yang pertama yaitu di SPSS. Nah, di SPSS ini kita perlu mengupload data yang sudah kita buat dalam bentuk Excel tadi. Caranya kita cari. Jangan lupa untuk file type-nya kita bisa ubah menjadi Excel. Nah, ini sudah muncul, kita langsung open saja. Ini bisa kita langsung oke saja. Kita tunggu. Untuk mempermudah kita bisa memperlebar kolom ini. Nah, selanjutnya kita bisa ke variable view terlebih dahulu. Karena ini type-nya perlu kita ubah, ulangan ini kita ubah menjadi string. Kita oke. Untuk KTK dan tinggi tanaman ini kita ubah menjadi numerik. Karena data tadi ini belum terdapat dua angka di belakang koma. Nah, seperti pada Excel ini, kita ubah pada SPSS ini. Kita ubah dengan cara pada variable view, desimalnya kita ubah menjadi 2. Pada KTK kita ubah juga 2. Jangan lupa pada measure kita ubah menjadi scale. Itu di KTK dan tinggi tanaman. Untuk yang lainnya biar tetap nominal saja. Kita kembali ke data view. Nah, sudah muncul dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita bisa langsung ke analyze. Kita pilih general linear model, kita pilih univariate. Nah, untuk mengetahui pengaruh dari ulangan, dosis pupuk, kelator, dan kombinasi pada KTK, pada dependent variable kita masukkan KTK. Pada fixed factor kita masukkan ulangan yang pertama, lalu ada dosis pupuk dan kelator. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa masuk ke model. Kita specify modelnya, kita ubah menjadi build terms terlebih dahulu. Kita masukkan ulangan, dosis pupuk, kelator, dan dosis pupuk dan kelator, kita blok keduanya, kita masukkan. Nah, jika sudah, kita continue saja. Nah, selanjutnya kita bisa ke post hoc. Nah, di post hoc ini kita masukkan dosis pupuk dan kelator saja. Jangan lupa untuk varian assumed-nya kita dan can, kita continue. Nah, lanjutnya kita bisa oke saja. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh data dari hasil tadi. Pada data ini menghasilkan apabila nilai signifikan ini kurang dari 0,05, berarti dapat dikatakan berpengaruh terhadap KTK tanah. Apabila lebih dari 0,05, maka tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Pada ulangan dapat
dikatakan tidak berpengaruh terhadap KTK tanah karena angka yang dihasilkan di sini 0,939 yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Pada dosis pupuk juga 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap KTK tanah karena masih lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya pada kelator menghasilkan angka 0,475 yaitu sama tidak berpengaruh terhadap KTK tanah karena masih lebih dari 0,05. Lalu pada dosis pupuk dan kelator ini menghasilkan angka 0,011 yang dimana ini berpengaruh terhadap KTK tanah sehingga dapat kita uji lebih lanjut. Lalu pada analisis Duncan-nya dari dosis pupuk sendiri pada P1, P0, dan P2 ini menghasilkan satu subset saja dan dapat dinotasikan pada P1, P0, dan P2 ini A pada ketiganya sehingga tidak berbeda nyata. Selanjutnya pada Duncan kelator ini juga sama, terdapat satu subset saja yaitu pada K0, K2 maupun K1 sehingga ketiganya tidak berbeda nyata dan dapat dinotasikan A semua. Karena hasil dosis pupuk dan kelator dapat diuji lanjut lagi, selanjutnya kita bisa ke analyze lagi, kita ke general linear model, kita univariate, kita keluarkan yang di fixed factor semuanya. Kita kembalikan ke kiri, kita ganti dengan kombinasi. Caranya sama, kembali lagi ke model, kita masukkan kombinasi, lalu kita continue. Jangan lupa untuk post hoc-nya, kombinasi, ininya juga Duncan, kita continue. Langsung kita oke saja. Nah, ini hasil dari kombinasi tadi. Nah, ini pada kombinasi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,026. Jadi angka ini lebih kecil daripada 0,05. Maka kombinasi dosis dan pupuk sangat berpengaruh pada hasil KTK. Lanjutnya uji lanjut kombinasi terhadap KTK didapati 3 subset, yaitu pada P0K0 menghasilkan konotasi A, lalu P1K2 AB, P2K1 AB juga, P0K2 ABC, P1K0 ABC, P1K1 ABC, P2 BC, lalu P2K0 BC, dan P0K1 C. Selanjutnya dapat diuji korelasi KTK serta tinggi tanaman, yaitu dengan cara kita ke analyze, lalu kita ke correlate, kita pilih bifred. Nah, ini kita masukkan keduanya, tinggi tanaman dan KTK. Ini kita bisa langsung oke saja. Nah, selanjutnya hasil correlate sudah muncul. Ini mengatakan bahwa pada KTK menunjukkan angka 1 dan sedangkan pada tinggi tanaman yaitu terdapat minus 245, yaitu tidak berkorelasi. Selanjutnya kita bisa membuat grafik dengan cara pilih grafik ini, kita pilih scatter atau dot, kita pilih yang simple scatter, kita langsung define saja. Nah, pada y-axis ini kita isi dengan tinggi tanaman dan KTK kita isi dengan x-axis. Kita bisa oke saja. Kita pilih linear, kita apply saja. Nah, jika sudah kita close. Nah, dari hasil grafik regresi dengan hasil didapatkan Y sama dengan 94,54 hingga 0,05x.
dengan R linear 0,060. Kita bisa close. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke aplikasi RStudio. Nah, pada aplikasi RStudio ini, yang pertama kita perlu menginput data dengan cara import database. Kita pilih from Excel. Nah, kita perlu mencari file dari Excel ini tadi, data rancop. Kita cari. Nah, ini kita bisa open. Tunggu hingga datanya muncul di data preview. Nah, jika sudah, jangan lupa kita untuk mengubah satuan ini dari ulangan kita ubah ke karakter. Nah, dosis pupuk sudah benar karakter, kelator sudah benar karakter, kombinasi juga sudah benar karakter. Nah, pada KTK kita ubah menjadi numerik. Pada tinggi tanaman juga numerik. Selanjutnya, jika sudah, kita ubah range-nya ini A1 hingga F37. Nah, ya ini berarti apa? Pada awal data ini dimulai dari blok A1 dan berakhir pada blok F7. Nah, jika sudah, nah ini akan kembali seperti awal. Kita ubah lagi menjadi karakter. Yang KTK kita ubah menjadi numerik. Untuk tinggi tanaman juga numerik. Nah, jika sudah, kita bisa impor. Nah, jika data sudah masuk di sini semua, kita bisa masuk ke Untilted 1. Nah, yang pertama, kita perlu menuliskan library. Setelah itu pada kurung buka kita isi dengan Dweeby Search. Nah, selanjutnya kita bisa run saja. Lalu yang kedua kita masukkan analisis dengan rumus seperti ini, FRB to fact. Nah, kita yang pertama kita isi dengan file yang kita upload tadi, data rancop. Lalu kita beri simbol dolar di sini. Sebelum masuk di sini, oh iya maaf kelupaan, kita beri kurung siku terlebih dahulu. Nah, kita isi dengan 5:6, yaitu artinya apa? Data yang akan kita analisis itu di sini berada pada kolom 5 dan 6. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah kurung siku kita koma, kita masukkan lagi data rancop. Kita beri simbol dolar, kita isi dengan ulangan, koma, data rancop lagi, beri tanda dolar lagi, kita isi dengan dosis pupuk, lalu koma lagi, kita isi data rancop, simbol dolar lagi, kita isi dengan kelator. Selanjutnya yang terakhir, koma, angka 1. Setelah sudah, kita bisa run. Nah, hingga pada konsol muncul tulisan berwarna biru. Selanjutnya kita bisa menuliskan print untuk mengetahui hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Print, kita isi dengan analisis. Nah, jika sudah, kita bisa langsung run saja. Nah, pada konsol akan muncul hasilnya. Nah, pada analysis of variance table ditemukan pada replication vector, faktor A, faktor B ini menjelaskan bahwa tidak berpengaruh nyata dari ketiga ini. Lalu pada faktor A dan faktor B ini berpengaruh nyata karena terdapat simbol bintang 1 di sini. Nah,
Selanjutnya kita bisa mengetahui p-value-nya, yaitu dimana menghasilkan 0,9388, yang dimana itu memiliki arti lebih dari 0,05 sehingga dapat diuji lebih lanjut. Selanjutnya ada dependent variable groups pada P2, P0, P1, yaitu pada dosis pupuk. Dosis pupuk berada pada A semuanya pada dosis pupuk. Lalu pada dependent variable group di kelator juga menghasilkan pada K1, K2, dan K0 menghasilkan notasi A semua. Itu pada dependent variable group pada kombinasi atau dari faktor A dan faktor B, yaitu dosis pupuk dan kelator. Pada P0K1 menghasilkan A, P2K0 menghasilkan AB, P2K2 menghasilkan ABC, P1K1 menghasilkan ABCD, P1K0 menghasilkan ABCD juga, P0K2 menghasilkan BCD, P2K1 menghasilkan CD, P1K2 juga menghasilkan CD, dan P0K0 menghasilkan angka D. Selanjutnya untuk analysis of variable table dari tinggi tanaman menghasilkan faktor A. Faktor A ini berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman karena di sini dituliskan 2 bintang. Nah, dan faktor B serta faktor A dan B ini tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Setelah itu kita bisa uji korelasi. Kita tulis kembali di sini korelasi. Nah, korelasi dengan rumus core. Nah, kita pilih ini core test, kita isi dengan data yang kita upload tadi. Lalu simbol dolar, kita isi dengan KTK. Lalu koma, kita pilih data lagi, kita isi dengan simbol dolar, kita isi dengan tinggi tanaman. Nah, jika sudah kita bisa run. Nah, jika pada konsol sudah menunjukkan korelasi dengan rumus berikut berwarna biru, kita bisa langsung cetak saja, print. Kita isi dengan korelasi. Nah, selanjutnya kita bisa run. Nah, pada konsol akan menghasilkan seperti ini, yaitu kita mendapatkan hasil data p-value-nya, kita mendapatkan 0,1499 dan hasil korelasi sebesar minus 0,2449327. Sehingga dari uji coba tersebut dapat disimpulkan dari KTK dan tinggi tanaman saling berkaitan, yang dimana semakin tinggi nilai dari KTK maka tinggi tanaman akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, apabila KTK rendah maka tanaman akan semakin tinggi. Maka keduanya memiliki hubungan yang berlawanan arah. Untuk selanjutnya kita dari sini kita bisa enter aja, kita tulis lagi library, kita isi dengan ggplot2. Udah, kita bisa run. Lalu bawahnya kita tulis lagi library, kita isi dengan ggpp. Kita langsung run saja. Nah, selanjutnya kita tulis library lagi, kita isi dengan ggp misc, kita run. Lalu yang terakhir kita isi dengan ggplot. Nah, di dalam kurung ini kita isi dengan data rancok, koma AES
Lalu kita beri kurung lagi. Dalam kurungnya ini kita isi dengan X sama dengan data rancop. Lalu simbol dolar kita isi dengan KTK, koma, Y sama dengan data rancop lagi. Tanda dolar kita isi dengan tinggi tanaman. Jika sudah, nah setelah kurung tutup 2 ini kita isi dengan tanda plus dan kita isi rumus sama seperti pada juknis. Ini kita kopas saja, kopas sini. Nah, jika sudah kita bisa langsung run saja. Kita tunggu hingga plot sini muncul grafiknya. Nah, jika pada plot ini sudah muncul grafik seperti ini, maka grafik regresi ini memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan 94,5 hingga 0,0539X dan R kuadrat sama dengan 0,06. Ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata serta mungkin kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.